Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Para sedulur, jadi pasca Anies Baswedan dan para pendukungnya ataupun simpatisannya yang disebut anak abah muncul dan memberikan dukungannya dan bertekad untuk memenangkan pasangan yang dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Pilkada DKI, Pramono Anung dan Rano Karno. Saat ini sepertinya profil dan gambaran seorang Anies Baswedan ini sebagai tokoh politik yang berdiri di atas semua golongan, di antara semua golongan, dan bukan milik semua untuk oleh partai politik tertentu ataupun kelompok tertentu, itu semakin menguat ya teman-teman. Dan Anies Baswedan, saya acung jempol, saat ini memang sudah berhasil melepaskan atribut-atribut bahwasanya dia sangat lekat dengan kelompok tertentu, organisasi tertentu, bahkan partai politik tertentu yang memang sepertinya cuman dalam batas kelompok tertentu ataupun partai politik tertentu. Tapi saat ini ketika kemudian Anies Baswedan menjadi memberikan dukungannya kepada Pramono Anung dan Rano Karno, ini memberikan gambaran seorang Anies Baswedan yang berdiri netral di antara garis nasionalisme dan religius. Dan ini yang memang dari dulu memang saya betul-betul saya harapkan gitu kan, dengan potensi yang dimiliki Anies Baswedan dari basic education-nya, kemudian kemampuannya dia berkomunikasi, dia memang patut di posisi yang saat ini teman-teman, dengan segala kemampuan yang dia miliki, bukan cuman kemudian milik kelompok tertentu, milik golongan tertentu ataupun milik partai tertentu. Dan ini saat ini saya pikir nggak perlu lagi Anies Baswedan kemudian bergabung dengan partai-partai tertentu ataupun organisasi tertentu, kelompok-kelompok tertentu, karena saat ini cukup dengan para simpatisannya, para pengikutnya yang disebut anak abah, dan ini dia udah cukup ya, memiliki posisi tawar yang sangat kuat ya di peta perpolitikan negeri kita ini. Kita lihat sendiri efeknya ketika kemudian Anies Baswedan ikut memberikan dukungannya kepada pasangan Rano Karno dan Bang Dul ya teman-teman, efeknya sangat kuat sekali. Bisa kita lihat kemudian memang saat ini Mas Pram dan Bang Dul ini leading, memimpin di perhitungan sementara ya di Pilkada DKI Jakarta, meninggalkan kompetitor-kompetitornya. Ini sangat luar biasa sekali. Dan kita bisa lihat kemudian partai yang mungkin dulu juga selekat dengan nama Anies Baswedan, dan yang memang identik dengan Anies Baswedan, kemudian ketika berpisah dengan Anies Baswedan kan, kita bisa lihat kemudian gimana kemudian calon-calonnya pun sepertinya juga mulai berguguran ya di beberapa wilayah yang notabene mereka sebetulnya juga mendominasi wilayah tersebut secara ketika pemilihan kepala daerah. Ini artinya memang kemudian Anies Baswedan itu memang betul-betul kuat ya teman-teman, pengaruh politiknya, dan memang dia banyak dikagumi orang-orang tertentu, utamanya di perkotaan ya, yang memang unik. Ini orang pendukungnya ini adalah orang-orang yang kemudian memiliki tingkat basic pendidikan yang tinggi, yang cukup, dan kemudian memang orang-orang juga religius gitu kan. Dan saya pikir nggak akan terus berkembang popularitas Anies Baswedan saat ini ya, bukan cuma kemudian di DKI Jakarta ataupun juga di sekitarnya seperti Kota Depok, segala Bekasi, tapi sepertinya di wilayah-wilayah lain di Indonesia akan semakin banyak orang yang kemudian semakin mengidolakan, semakin banyak yang mengikuti jejak anak abah ini. Kita sangat bisa lihat bahwasanya pengaruh Anies Baswedan ini popularitasnya sangat tinggi di beberapa wilayah di Indonesia, bahkan even di luar Pulau Jawa, seperti kemudian Sumatera Barat, Riau ataupun Aceh di Sumatera, dan di beberapa wilayah yang lain. Dan saya pikir kedekatan Anies Baswedan dengan partai politik PDI Perjuangan, tanpa kemudian Anies Baswedan perlu kemudian untuk bergabung dengan partai PDI Perjuangan, ini akan menambah kekuatan karisma bentuk sosok Anies Baswedan sebagai sosok yang kemudian nasionalis religius teman-teman. Karena kenapa kalau kemudian Anies Baswedan bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pun sebetulnya akan sangat merugikan buat PDIP sendiri ataupun untuk Anies Baswedan sendiri. Karena kenapa? Kita nggak tahu, karena memang perbedaan platform ideologi. Tentunya juga kalau Anies Baswedan kemudian memang
bergabung dengan PDIP atau dimirahkan, belum tentu dari internal PDIP secara keseluruhan juga pastinya juga ada yang kemudian nggak suka sama Anies Baswedan gitu, karena memang pernah Anies Baswedan dengan kelompok-kelompok tertentu dulu yang ada di internal PDIP pernah nggak besar kemudian dihapus, pernah terjadi clash ya teman-teman di Pilkada DKI Jakarta beberapa tahun yang silam gitu kan. Yang jelas ini saat ini posisi Anies Baswedan di luar PDIP ini justru akan menjadi sahabat dekat daripada pengikutnya Basuki Cahayapurnama atau Ahok gitu kan, yang sering disebut Ahoker. Mereka akan semakin nyaman dan mereka akan semakin erat ya persahabatannya ini kan, dengan kedekatannya Anies Baswedan dan para pengikutnya yang disebut anak abah gitu kan. Dan untuk Anies Baswedan sendiri ketika kemudian masuk ke PDIP atau kemudian dimirahkan, pastinya juga belum tentu kemudian para simpatisan dan para pengikutnya kemudian nyaman, dan pastinya bisa ada kemungkinan justru akan banyak yang kemudian kemungkinan meninggalkan Anies Baswedan. Artinya memang posisi yang diambil Anies Baswedan saat ini sangatlah tepat gitu kan. Dia memiliki seorang sosok tokoh negarawan yang memiliki cukup pengikut yang banyak ya teman-teman, dan saya yakin dari hari ke hari akan semakin meningkat ini pengikutnya Anies Baswedan. Dan ini merupakan posisi tawar Anies Baswedan terhadap partai-partai politik yang busuk sosok ataupun figur dirinya. Begitupun juga Anies Baswedan gitu kan. Yang penting Anies Baswedan sekarang sepertinya juga menemukan teman ya, teman yang akrab, teman baik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan ini bisa dimulai daripada Pilkada DKI Jakarta. Yang kita harapkan nanti juga ketika Mas Pram dan Bang Dul ini bisa menang satu putaran gitu kan, karena memang sampai dengan saat ini Mas Pram dan Bang Dul ini masih leading memimpin. Tapi kalaupun kemudian terpaksa harus 2 putaran, saya pikir juga Anies Baswedan juga bisa menggerakkan para simpatisan dan pengikutnya kemudian untuk berjuang memenangkan pasangannya Mas Pram dan Bang Dul di Pilkada DKI Jakarta. Dan saya pikir Anies Baswedan juga akan menggerakkan yang kemarin-kemarin memang sepertinya partisipasi di Pilkada DKI Jakarta itu kan sangat rendah ya, bahkan sekitar 30 atau 40% yang kemudian tidak memberikan suaranya gitu kan. Bisa jadi coblos total gagal ataupun kemudian tidak datang ke tempat pemilihan. Ini pastinya juga bisa digerakkan, bisa kemudian mengikuti Anies Baswedan dan para pengikutnya. Ini kan teman-teman, yang jelas memang Anies Baswedan saat ini berdiri tegak sendiri, berdiri mandiri, dan pastinya Anies Baswedan juga sudah belajar banyak ketika dahulu Anies Baswedan bergabung dengan partai-partai tertentu, kelompok ataupun organisasi tertentu yang pada saatnya kemudian ketika Anies Baswedan sepertinya nggak dibutuhkan lagi, ya sudah nggak dipakai, nggak digunakan lagi, sepertinya dipinggirkan gitu kan. Dan efeknya sekarang berasa partai-partai, kelompok-kelompok tertentu yang memang kemudian sepertinya meninggalkan Anies Baswedan saat ini juga sudah merasakan efeknya. Artinya memang kemudian Anies Baswedan ini pengaruhnya lebih kuat even dari partai tertentu ataupun organisasi kemasyarakatan tertentu. Efek Anies Baswedan ini lebih luar biasa lagi. Dan saat ini memang menatap ke depan, PDI Perjuangan butuh sahabat dekat, sosok seperti Anies Baswedan kemudian untuk kemudian menyusun ulang kekuatannya ya, untuk menghadapi siklus 5 tahunan, baik itu kemudian pemilu pilpres ataupun pemilu pileg ya teman-teman, yang memang jadi agenda setiap partai politik itu kan. Dan Anies Baswedan pun butuh juga kan sahabat yang bisa saling tolong menolong, bisa saling bantu membantu, dan ini memang sangat pas ya. Memang saat ini PDIP juga saya yakin pastinya akan sangat mempercayai sosok seorang Anies Baswedan, yang mana memang kemunduran atau turunnya kemudian popularitas PDIP itu sebenarnya juga salah satu faktornya, salah satunya adalah kemudian blundernya PDIP dengan banyaknya kemudian kader-kader partainya yang sebenarnya berpolitik ya 2 kaki ya. Dan memang kemudian PDIP tegas ya kemudian untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap kader-kadernya yang memang berdiri 2 kaki. Artinya memang kedepannya yang dibutuhkan PDIP adalah sahabat ataupun tokoh yang memiliki komitmen yang kuat untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan Anies Baswedan pun butuh kemudian sahabat erat untuk mengarungi perjalanan karir politiknya yang mulai bersinar lagi
tentunya partai politik yang kuat, sekedar kemudian menjadi sahabat dekat. Dan ini memang saat ini mulai tergambar, dan saya pun sepertinya senang ya melihat kondisi saat ini sebuah partai nasionalis besar mulai kembali pada kitanya sebagai partai wong cilik, dan Anies Baswedan pun saat ini lepas atributnya dari partai politik tertentu ataupun organisasi tertentu. Dia berdiri di atas semua golongan, berdiri di atas garis kemudian nasionalis dan religius. Semoga pasangan Pramono Anung dan Mas Dul kemudian bisa memenangkan di Pilkada DKI Jakarta. Semoga saja, kita semua berharap dan menunggu daripada hasil real daripada KPU. Oke, salam seduluran.